Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil, dan mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana saudaraku semuanya? Insya Allah dalam naungan ridho Allah, dalam naungan sayang Allah. Insya Allah sehat walafiat, dilapangkan segala urusannya, dimudahkan segala pekerjaannya. Terus kita istiqomah dalam sunnah. Tak heran apapun yang terjadi di kolong langit Indonesia. Karena jauh-jauh hari para ulama pewaris Nabi telah mengatakan fitnah akhir zaman. Perlahan-lahan bermunculan fitnah. Ulama-ulama penegak kebenaran berdasarkan kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf juga kena fitnah. Kena fitnah. Disebut teroris, Wahabi, gembong Wahabi. Fitnah terus memenuhi kolong langit jagat raya negeri kita. Hari ini terjadi lagi. Ya, yang disebut fitnah itu adalah sesuatu diletakkan bukan pada tempatnya. Itu loh. Itu fitnah. Saya percaya masalah ini sebenarnya masalah politis. Mas atau Pak D Ainun Najib yang dikenal dengan sebutan Cak Nun itu senior loh dalam politik. Dalam hal siasah berpolitik, dalam hal siasah bernegara, beliau orang senior. Sayangnya beliau masuk ke ranah dakwah. Ranah dakwah yang membutuhkan ilmu pengetahuan yang akurat, yang otentik, yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Saya percaya dan yakin Ainun Najib atau Cak Nur terpleset. Dia berkata terpleset. Wajar. Namanya manusia terpleset. Wajar. Insya Allah Nur Kholismaji Cak Nun merenung, berpikir tentang perkataan-perkataannya. Benarkah Haji Joko Widodo Fir'aunnya Indonesia? Saya rasa tidaklah. Tidak. Itu nggak tepat. Itu nggak benar. Ketika Pak Jokowi dilantik secara resmi dan sah menjadi Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka beliau adalah Presiden kita. Presiden seluruh bangsa Indonesia. Ya, saya tersinggung lah. Presiden saya diperlakukan seperti itu, saya tersinggung dong. Saya kan rakyat. Kalau presiden saya dicelah, kalau presiden saya dihina, berarti kehinaan pada bangsa ini. Cukuplah internal. Kita saja yang tahu. Namanya manusia, tak luput dari hilaf dan salah. Tapi walaupun presiden kita bersalah, bukan berarti kita analogikan beliau seperti Fir'aun. Tidak, bukan begitu caranya. Beda dong. Presiden Jokowi sama Fir'aun sangat jauh berbeda. Presiden Jokowi sudah melaksanakan ibadah haji, rukun Islam kelima, ke Tanah Suci. Beliau Muslim. Beliau percaya adanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu Presiden Jokowi. Tapi kok Fir'aun? Waduh,
Nauzubillah. Firaun itu mengatakan dirinya ana Rabb. Aku Tuhan. Firaun itu Tuhan. Dan dia tidak beragama. Dia zalim, sangat sadis. Pada masa kepemimpinannya, di mana-mana budak, banyak budak. Tersiksa rakyatnya. Tapi kok Jokowi, presiden kita, Presiden Republik Indonesia, sampai hari ini, saya nggak pernah kelaparan. Saya nggak pernah dilarang beribadah kepada Allah. Walaupun orang-orang munafik di luar sana mencoba menyuruh Jokowi untuk menutup Salafi Wahabi. Presiden kita nggak mudah terpengaruh. Sampai hari ini beliau tidak bergeming dan tenang. Presiden Jokowi bukan orang sembarangan. Dia bukan orang bodoh. Dia punya sikap. Dia tahu mana yang hak, mana yang benar. Mana yang hak, mana yang batil. Tahu. Jadi walaupun Salafi disebut teroris, Wahabi teroris, beliau tidak langsung percaya. Ini semua tukang-tukang fitnah yang berkedok agama. Untuk saat ini, Cak Nun, sebaiknya beliau merenung. Benarkah Jokowi itu Fir'aun? Tidak. Jokowi bukan Fir'aun. Beliau pemimpin beragama Islam. Sudah melaksanakan ibadah haji. Mari kita dengarkan. Apa pernyataan, cuplikan dari ceramah perkataan Cak Nun. Cuplikan. Mari kita dengarkan. Misalnya hasil pemilu itu kan mencerminkan tingkat kedewasaan dan ketidakdewasaan rakyatnya, betul enggak? Bahkan juga algoritma pemilu. Saiki misalnya pemilu 2024 itu kan gak mungkin menang. Wis ana sing menang kita saiki. Wis ana sing menang. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi. Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut, ya. Jadi negara kita itu sesempurna dicekel cek, ini sekarang bocor-bocor dicekel cek oleh Fir'aun, Haman, dan Korun. Itu seluruh sistemnya, seluruh perangkatnya, semua alat-alat politik dan alat sejarah sudah dipegang mereka semua. Dari uangnya sampai sistemnya, sampai otoritasnya, sampai apapun sudah dipegang. Jadi kon milih sapa yang kowe iso sing menang. Itu nangun iku dewasa tegak monggo. Itulah yang dikatakan oleh Cak Nun. Saya berharap mulai hari ini Cak Nun istighfar. Karena berkata tidak sesuai dengan yang dikatakannya. Tidak sesuai. Saya berharap juga kepada Cak Nun. Memang Anda manusia. Saya tahu manusia tempatnya segala kesalahan. Tapi lebih baik Anda bersikap gentle, minta maaf kepada Presiden. Karena itu Pak Jokowi itu Presiden kita. Kehormatan bangsa. Beliau itu tidak sendiri untuk mengatur, membangun negeri ini. Di lingkaran beliau juga ada ulama. Ulamanya ini ngapain? Nasihati dong Presiden Jokowi. Kalau memang salah. Ada ulama di sana. Hebat, ilmunya hebat. Bahkan di luar sana, para ulama itu disebut kiai, ustadz. Jokowi nggak sendiri mengendalikan roda perputaran negara ini. Tapi beliau banyak rekan. Saya berharap Cak Nun menyatakan perkataan maaf. Anda gentleman. Nggak ada manusia di kolong langit dunia ini yang tidak punya kesalahan. Hanya malaikat yang tak pernah salah. Karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Malaikat tidak berjenis kelamin. Malaikat tidak perempuan, tidak laki-laki. Jadi kok Cak Nun, Mas Aiman Najib salah, wajar. Wajar. Tapi harus gentle. Katakan bahwa saya silap, nggak konsen. Kemudian mengatakan Jokowi itu sama dengan Fir'aun. Katakan begitu. Minta maaf. Saya yakin
Saya yakin Pak Jokowi Dodo orangnya menerima maaf orang lain. Nggak semua kesalahan ada pada Pak Jokowi. Bukan berarti dia malaikat yang tak punya salah. Bukan. Dia manusia. Dia juga mudah memaafkan orang lain. Memang dari awal terus hujan fitnah kepada beliau. Sampai akhirnya beliau menjadi presiden negeri ini. Ini fakta. Ini yang saya tahu tentang Jokowi. Bukan saya memuja-muja Jokowi. Bukan. Tapi kalau disamakan presiden saya dengan Fir'aun, jelas saya keberatan. Saya nggak suka. Saya tidak pernah dipimpin Fir'aun di negeri ini. Pemimpin saya seorang Muslim. Kemudian Cak Nun menyamakan Haman. Haman itu orang kepercayaan Fir'aun. Perdana Menterinya Fir'aun. Yang mengendalikan berbagai urusan-urusan ketatanegaraan. Sampai-sampai Fir'aun mengatakan, "Ya Haman, bikinkan tangga ke langit sana. Aku mau melihat Tuhannya Musa." Dia nggak percaya sama Nabi Musa alaihissalam yang punya Tuhan. Fir'aun itu udah ngaku Tuhan, ana Rob. Tapi Jokowi yang saya tahu nggak pernah berkata, "Aku Tuhan." No. Jokowi sholat. Jokowi ibadah. Dia Muslim. Terus kemudian dikatakan, 9 naga harta kekayaannya. Nggak ada apa-apanya sama Korun. Korun itu manusia yang kaya raya, hidupnya di masa Fir'aun. Sampai-sampai kunci gudangnya itu dibawa dengan onta. Banyak onta yang bawa kunci gudangnya. Kaya raya. Kalah semua di negeri kita ini. Yang mengaku kaya raya, di negeri kita kalah sama Fir'aun. Sama Korun. Korun itu orang yang kaya raya. Makanya sampai sekarang terkenal mencari harta karun. Mencari harta karun. Itu asal kata akarnya sejarah Korun. Quran dan terang menderang menjelaskan tentang Fir'aun, Haman, Nabi Musa alaihissalam, dan Korun. Waduh, nggak bisa disama-samakan. Memang boleh beranalogi. Silakan beranalogi. Tapi yang tepat analoginya. Siapa saja boleh Anda berkata, Pak Presiden tidak pernah melarang Anda bicara, asal berdasarkan data dan fakta. Ya jelas saya keberatan. Dibilang Presiden saya seperti Fir'aun, ya saya keberatan. Insya Allah, Cak Nun minta maaf secara terbuka. Tunjukkan Anda gentleman. Anda telah terpeleset. Anda tak sengaja untuk mengatakan hal seperti itu. Makanya benarlah kata pepatah. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti jatuh ke tanah. Selihai-lihainya orang bicara di suatu majelis yang dihadiri oleh jamaah, pasti terpeleset juga perkataannya. Ya seperti hari ini yang terjadi. Insya Allah, apabila Cak Nun minta maaf kepada Pak Presiden, saya yakin Pak Jokowi orangnya terbuka. Dia tidak pendendam. Tidak. Tapi banyak orang salah paham tentang beliau. Mengurus rakyat 250 juta bukan gampang. Indonesia mayoritas Muslim. Janganlah seluruh kesalahan kita lemparkan kepada beliau. Mari kita semuanya bersatu. Pak Jokowi orang yang arif. Dia tahu mana yang salah, mana yang benar. Insya Allah beliau diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk menjadi pejuang pembela Islam. Karena semua kita pasti mati. Mati akan membawa amaliyah untuk menjadi pengacara kita di alam barzah. Wahai saudaraku seiman, seislam, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai selatan, hati-hatilah kalian semua bicara. Harus berdasarkan data, fakta, referensi. Agar tidak seperti ini. Menyamakan presiden kita seperti Fir'aun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.